Halo, ketemu lagi kawan di channel ini. Hari ini hari Sabtu, tanggal 31 Juli tahun 2021. Seperti biasa, setiap akhir pekan saya selalu panen cabai ini dan juga akan ada perawatan rutin berupa penyemprotan dan juga pemupukan ya, penyemprotan insektisida untuk semua tanaman cabai ini. Hari ini memasuki minggu ke-26 ya. Kondisi cabai saya masih produktif walaupun tidak semuanya kondisinya baik. Tapi dari segi buah ini masih menghasilkan. Ini bisa dilihat ya kawan ya, buahnya juga masih bagus-bagus, mengkilat dan gemuk-gemuk. Walaupun ada juga yang jelek ya daunnya. Seperti contoh ini ada yang kena Gemini parah. Ini dari awal tanam sampai hari ini belum ada buah yang jadi, hanya baru ini. Ini ada calon-calon bunganya tapi dia rontok kawan. Ini sudah saya rawat maksimal. Seperti ini hasilnya. Tidak bisa pulih ya. Berbeda dengan sebelahnya. Ini juga kena Gemini parah waktu itu. Tapi ini masih bisa tertolong kawan. Buahnya juga bisa dilihat ya, masih bermunculan di mana-mana dan ada juga yang masak. Baik ya kawan, saya mau selesaikan dulu untuk panen ini karena saya kesorean tadi ini ke kebun. Khawatir saja ini tidak selesai. Untuk harga cabai tentunya masih lumayan di hari ini. Saya masih mendapatkan harga yang bagus. Dan memang sejak awal panen pertama harganya masih bagus sampai hari ini. Oke, saya selesaikan dulu. Selesai kawan, untuk panen kali ini kita mau pulang dulu karena sudah terlanjur terlalu sore. Ini sudah mau dekat maghrib. Kita sambung besok ya di hari Minggu dengan penyemprotan insektisida sekaligus juga pemupukan. Oke, kita sambung besok. Lanjut kawan untuk pemupukan di hari ini. Hari ini hari Minggu. Cuacanya seperti ini. Agak-agak mendung ya. Semalam juga hujan. Saya gunakan takaran ini ya. Anda bebas gunakan apapun. Saya gunakan takaran yang lebih besar karena sekaligus ingin menyiram. Satu ember besar ini cukup untuk menampung sekitar 50 toples ini ya kawan ya. Ini saya gunakan takaran sekitar berapa ini ya, 300an cc ya. Anda bisa gunakan gelas yang lebih kecil. Ini saya gunakan 50. 1 2 3 48 49. Ternyata hanya sanggup satu ini untuk 49 toples ini. Kita anggap 50 ya. Baik, sekarang kita takar pupuknya. Kita kasih air di sini. Ya, kita pakai NPK 1616 dicampur dengan ini KCL ya kawan. Saya ambil timbangan dulu. Oke, ini sudah ada timbangannya. Kita anggap ini untuk 50 tanaman ya. Berarti NPK-nya karena porsi per tanaman adalah 2 gram, berarti ini cukup 100 gram. Oke, 100 gram ya kawan ya, atau 1 on lah. Hanya segini. Biasakan ditakar ya kawan, agar kita irit dalam penggunaan pupuk. Terus KCL-nya separuhnya. Oke, ini ya, 67. Sebenarnya 50 saja. Kebanyakan sedikit tidak masalah. Kita campur dulu. Nanti kalau sudah ini bisa diaduk, yang ini kita kembalikan ya. Oke, saya biarkan agak lunak dulu baru saya aduk ya kawan. Baik, tinggal aplikasi ya kawan. Jadi satu ember besar ini untuk porsi sekitar 50 tanaman. Nanti kalau habis kita tinggal buat lagi yang baru dengan cara yang sama. Ini lumayan banyak ya, sekaligus menyiram. Anda bisa gunakan gelas yang lebih kecil, tidak ada masalah ya.
Ini yang di pipa ya. Baik kawan, saya mau selesaikan dulu semua, kemudian kita lanjut lagi untuk penyemprotan insektisida di hari ini. Selesai kawan untuk pengocoran, kita lanjut lagi untuk penyemprotan di hari ini. Hari ini hari Minggu, kita selalu gunakan abamectin ya kawan ya. Ini bisa dilihat bahan aktif abamectin ini ya. Kita ambil, karena saya menggunakan 8 liter, jadi saya ambil sekitar cukup 4 cc saja. Tinggal saya tuangkan. Oh ya, ada pertanyaan juga ya dari kolom komentar ya, kenapa setiap video selalu penyemprotan. Di sini jelas ya petunjuknya kawan ya. Kalau untuk penyemprotan insektisida itu intervalnya ini bisa dilihat 4 sampai 6 hari, bahkan di situ 3 sampai 6 hari. Artinya per jarak 3 hari malah di sini, atau per 6 hari atau seminggu sekali itu kita wajib semprotkan dengan insektisida. Ini abamectin juga, merek yang berbeda. Bebasnya tidak harus sesuai merek yang saya pakai, Anda bisa gunakan merek lain. Yang terpenting adalah penyemprotan itu harus dilakukan secara berkala, minimal 1 minggu sekali. Karena apa? Jenis cabai itu adalah tanaman yang amat sangat disukai oleh hama. Kalau kita misalnya semprot jarang-jarang, ya otomatis kalau reaksi obat itu sudah mulai memudar, maka hama itu akan datang untuk menyerang ya kawan ya. Dan dari sini juga menjadi perhatian kita bahwasanya kalau Anda membeli produk pertanian apapun di pasar, itu pastikan Anda mencucinya ya sebelum mengkonsumsi. Untuk cara organik, saya sendiri bukan ahlinya kawan ya, saya juga bukan praktisi organik. Jadi mayoritas pertanian di sini dilakukan secara kimiawi, apalagi untuk tanaman jenis padi itu malah lebih beracun lagi ya kawan ya untuk penggunaan insektisidanya, karena hama ulat yang menyerang padi itu biasanya bersembunyi di dalam batangnya. Itu tidak bisa disemprot secara biasa. Jadi gunakan yang biasanya di sini selalu gunakan sifatnya sistemik, sehingga racun dari insektisida itu bisa meresap ke jaringan tanaman sehingga ulat yang menyerang itu pun bisa mati. Tapi itulah kenyataannya kawan ya. Di semua daerah mayoritas juga seperti itu. Oke, tinggal saya isi air, kemudian kita semprotkan. Oke kawan, sampai di sini dulu ya untuk di akhir pekan ini. Kita sambung lagi nanti di hari Rabu dengan perawatan berupa penyemprotan pupuk daun dan juga fungisida, yang mana jadwalnya nanti adalah penggunaan MKP dicampur dengan Amistartop. Bulan lalu saya iseng meletakkan potongan kangkung di kolam lele ini. Ini lele isinya cuma 4 ekor. Ternyata potongan kangkung itu bisa menghasilkan akar di setiap ruasnya dan menumbuhkan batang baru dan daun baru. Tidak sampai di situ, saya juga iseng menanam bayam yang setiap harinya air dari kolam ini saya siramkan ke masing-masing polybag ini. Dan hasilnya cukup subur kawan. Mungkin ini yang dinamakan 100% organik karena saya tidak pakai pupuk kimia sama sekali, hanya mengandalkan air dari kolam lele ini. Mungkin itu ya kawan ya. Mungkin Anda bisa terapkan di tempat Anda. Ini kalau diistilahkan itu seperti aquaponik ya kalau orang menyebutnya. Tapi di sini saya tetap pakai media tanah saja, dan setiap hari saya siramkan air dari kolam ini menggunakan gayung seperti ini. Contohin saja, tidak terlalu banyak ya per polybag, mungkin sekitar setengah gelas karena polybagnya kecil, hanya seperti itu. Dan hasilnya seperti ini. Oke ya kawan, itu sedikit pengetahuan dari saya, ya barangkali bisa diambil manfaat. Oke, kita lanjut lagi di kebun hari ini. Hari ini hari Rabu, kalau tidak salah tanggal 4 hari ini, bulan 8, bulan Agustus tahun 2021. Kita lanjut lagi tentang perawatan cabai kita yang kita tanam dengan sistem kapiler.
Kita sudah di kebun kawan. Hari ini semestinya jadwal saya panen. Ini kalau Anda lihat, sudah banyak lagi yang mengkal-mengkal dan merah. Dikarenakan saya ada kesibukan lain, jadi hari ini tidak saya panen dulu ya kawan ya. Jadi saya panen nanti di hari Minggu saja sekalian. Walaupun ini sudah ada yang masak-masak ya, tapi tidak apa-apa. Walaupun telat sebenarnya kalau kita tambah lagi 3 hari. Karena pasti yang warna orange ini akan menjadi sangat merah. Tapi saya ada kesibukan lain di hari ini, jadi saya tidak sempat untuk panen. Saya mau langsung semprot saja kawan, karena hari ini jadwal penyemprotan fungisida dan pupuk daun. Pupuk daun yang kita pakai hari ini adalah jadwalnya MKP. Ini untuk pupuk daunnya, dan fungisida kita gunakan ini Amistartop. Di minggu lalu kita pakai Gandasil merah dan juga Skor ya. Oke ya kawan, mungkin di hari ini cukup sampai di sini. Oh ya, kesibukan apa yang saya lakukan di hari ini adalah saya sedang persiapan lahan baru ya kawan ya. Lahan baru untuk menanam cabai, yakni di lahan konvensional menggunakan plastik mulsa dan juga menggunakan polybag. Ayo kita lihat dulu lokasinya bagaimana. Baik, dan di sini kesibukan saya akhir-akhir ini, saya mengolah lahan ini kawan. Ini nanti saya rencanakan ditanam maksudnya itu ditutup dengan mulsa supaya tidak tumbuh rumput. Ini bedengan sudah saya olah ya. Tidak terlalu gembur tanahnya, tapi nanti sebelum dipasang mulsa harus kita ratakan dulu ya. Ini masih banyak bongkahan. Seperti apa nantinya ini sudah saya haluskan di sini. Ini tinggal ditutup mulsa saja. Nanti kita beri pupuk dasar. Pupuk dasar sepenuhnya kita gunakan secara sintetis kimiawi. Tidak ada kompos kotoran hewan di sini. Kalaupun ada, ngambilnya juga jauh dan butuh kendaraan juga ya kawan untuk mengangkutnya. Oke, untuk di lahan yang ini mungkin seperti ini. Nanti ada video terpisah ya tentang bagaimana pengolahannya, meliputi pemberian pupuk dasar dan juga pemasangan mulsanya. Dan yang ini nanti kita akan gunakan polybag. Ini hanya tanah biasa, berpasir, malah cenderung berpasir. Dan ini sekam yang sudah saya bakar. Baik ya kawan, di minggu ini cukup sampai seperti ini saja videonya, tidak perlu terlalu panjang. Yang jelas ini hanya video kegiatan saya selama 1 minggu ini, meliputi tadi perawatan cabai yang ada di lahan dengan sistem kapiler dan juga persiapan lahan baru yang nanti akan saya tanami cabai juga. Mungkin sampai di sini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.